Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ridho dari jurusan IAT Lokal 22C. Di sini saya akan mengulang kembali materi sekolah menengah atas atau SMA dan sederajat mengenai materi tentang debat. Yang pertama yang akan saya jelaskan ialah pengertian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata debat berarti pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal, disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Alasan-alasan tersebut bisa didukung oleh informasi, data, dan fakta yang berkaitan dengan materi debat. Itu ialah pengertian dari debat. Dari sebuah debat, kita bisa mendapatkan sudut pandang baru yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Meskipun dalam sebuah debat, kedua belah pihak terus berupaya mempertahankan pendapatnya masing-masing, kedua belah pihak tersebut tetap akan mendapatkan wawasan baru mengenai hal yang akan diperdebatkan. Pengertian debat menurut para ahli. Menurut G. Sukandi, ia mengatakan bahwa debat pada hakikatnya saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Yang kedua, menurut Henry Guntur Tarigan, mengartikan debat sebagai kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Yang ketiga, Asidi Dipojojo memberi pengertian debat sebagai proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Setiap pihak yang berdebat akan menyatakan argumen serta memberikan alasan dengan cara tertentu agar pihak lawan berdebat atau pihak lain yang mendengarkan perdebatan tersebut menjadi yakin atau berpihak kepadanya. Jenis-jenis debat. Dalam pelaksanaannya, debat dibagi menjadi beberapa jenis. Adapun jenis-jenis debat adalah sebagai berikut. Yang pertama, debat parlemen atau majelis. Sesuai dengan namanya, debat parlemen atau majelis terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat ini biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan. Debat pemeriksaan ulangan dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing tim. Jenis debat ini biasanya sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. Yang ketiga, debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan adalah debat yang bertujuan memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat, atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Berbeda dengan kedua jenis debat sebelumnya, debat jenis ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. Tujuan dan fungsi debat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, debat dilakukan untuk mencapai kemenangan dari beradu argumen. Argumen yang paling logis, jelas, dan memiliki struktur teks debat yang baik biasanya memenangkan perdebatan
Selain untuk mencapai kemenangan argumen, tujuan debat dilakukan juga untuk menguji kebenaran pemikiran mengenai suatu hal. Unsur-unsur debat. Debat dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa unsur penting. Unsur-unsur debat dapat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mosi. Mosi ini ialah topik yang diperdebatkan. Yang kedua, tim pro, tim yang setuju pada topik yang diperdebatkan. Yang ketiga, tim oposisi. Tim oposisi ialah tim yang tidak setuju atau menentang topik yang diperdebatkan. Tim netral, tim yang memberikan dua sisi argumen baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Moderator. Moderator ialah orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. Notulen. Notulen ialah orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Struktur teks debat. Yang pertama ialah pengenalan. Bagian ini berisi perkenalan diri masing-masing dari kedua belah dari tim debat itu. Yang kedua, penyampaian argumen. Bagian ini berisi penyampaian argumentasi dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Argumen harus didukung dengan fakta. Debat. Setelah masing-masing tim menyampaikan argumen, barulah mereka masuk ke bagian inti struktur teks debat, yaitu debat. Di bagian ini setiap tim saling menyampaikan sanggahan mereka. Misalnya, tim pro menyanggah argumen tim kontra atau sebaliknya. Dalam penyampaian sanggahan, masing-masing tim harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak tim lawan. Yang terakhir ialah kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari tim. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan hasil debat dari moderator. Yang selanjutnya ialah kaidah kebahasaan teks debat. Selain memiliki struktur, teks debat juga memiliki kaidah kebahasaannya sendiri. Kaidah kebahasaan teks debat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kalimat kompleks. Struktur teks debat biasanya menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Yang kedua, konjungsi. Teks debat biasanya memanfaatkan konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Yang ketiga, kata rujukan. Teks debat biasanya menggunakan kata rujukan yang berfungsi untuk menjelaskan pemilik atau memberi informasi, data, dan fakta yang digunakan dalam argumentasi. Misalnya dia, beliau, ini, itu, dia, di sini, di sana, dan sebagainya. Begitulah penjelasan singkat mengenai materi debat dari saya. Sekian, terima kasih.